Selamat datang di seri tutorial Unreal Engine kita yang pertama. Dan pada tutorial ini kita akan memulai project baru untuk pembangunan aplikasi permainan top-down shooter. Walaupun tipe permainan ini serupa dengan tutorial Unreal Engine sebelumnya, tapi kita akan menggunakan game mekanik yang berbeda, menggunakan skema kontrol yang berbeda, dan tentu saja menggunakan dinamika permainan yang berbeda juga. Pada tutorial yang pertama ini kita akan fokus kepada pengenalan Unreal Engine secara singkat dan akan dilanjutkan ke proses pembangunan skema kontrol untuk aplikasi permainan kita. Jadi pada tutorial ini kita akan coba membuat sebuah project top down yang baru. Jadi sebelum kita mulai ke projectnya, kita lihat dulu kita mau buat seperti apa ya. Kebetulan saya juga sekarang sedang bermain game yang top down yang menurut saya sangat menarik sekali. Ya, itu namanya Squad Buster dan saya akan coba tiru cara bermainnya ya. Jadi konsepnya agak berbeda dengan top down yang lain. Sebenarnya sudah untuk aplikasi mobile yang top down ini sudah cukup banyak ya. Jadi kita menggerakkan sebuah karakter dan karakter itu dia memiliki satu radius, dan ketika di radius itu ada musuh, dia akan secara otomatis melakukan serangan. Dan satu juga yang unik, nah contohnya yang dia ketemu musuh di dalam radiusnya, dia akan otomatis menyerang musuh yang terdekat. Ya begitu. Jadi si pengguna hanya menggunakan satu joystick aja untuk mengatur gerakan dari karakter tersebut. Dan saya juga akan coba tiru konsep followers di sini ya. Jadi kita bukan hanya menggerakkan satu karakter, tapi beberapa karakter. Ini mungkin tidak semua game top down yang memiliki konsep seperti ini, tapi saya rasa cukup menarik untuk kita coba di tutorial ini. Oke, jadi ini adalah goal standar kita. Tentunya kita nggak akan bikin game seperti ini ya, nggak bakal sekompleks ini, tapi minimal kita dapat mekanik gerakannya aja gitu, ya. Dan ini berbeda dengan tutorial top down saya sebelumnya, di mana itu lebih ke top down yang konvensional ya. Jadi kita menggerakkan karakter dan kita bisa mengarahkan tembakannya kemana. Kalau ini kita lebih ke automate dan lebih simple gitu. Oke, kita akan coba seperti ini di seri tutorial kita. Dan untuk engine-nya kita akan menggunakan Unreal Engine ya. Kalau misalnya sudah diinstal Unreal Engine-nya, bisa dibuka. Ini Unreal Engine 5.5 ya. Jadi kalau saya lihat ini sudah tipe 5.5. Kalau misalnya belum, mungkin tampilannya agak sedikit berbeda. Untuk game kita ini dia tidak begitu kompleks ya. Jadi kita nggak akan menggunakan fitur yang terbaru ya untuk tutorial ini. Tapi supaya tidak ada perbedaan dengan supaya tidak ada perbedaan dengan video tutorial ini, apa yang sedang kalian kerjakan boleh dipakai yang versi 5.5. Oke. Kemudian ini kebetulan saya sudah bikin project baru. Kalau misalnya belum bikin project baru, silakan buat saja ya new project. Biasanya kalau kita launch Unreal itu ada new project seperti ini ya. Ada games, biasanya itu ada recent projectnya di atasnya, tapi kalau ini nggak ada games, jadi tinggal dipilih top down aja. Tinggal pilih top down, pilih project name-nya, lokasinya di mana, usahakan SSD ya untuk lokasi penyimpanannya. Kalau masih hard drive itu sangat lama sekali untuk compiling shadernya, luar biasa lama sekali. Untuk compiling gamenya juga sangat lama. Kalau SSD itu sudah sangat cepat ya, apalagi Unreal Engine ini sangat sangat ribet ya untuk compiler shadernya. Compiling shadernya itu sangat lama sekali, jadi saya sarankan untuk menggunakan SSD. Oke, ini adalah tampilannya. Kita nggak akan membahas basic tampilan dari Unreal Engine, tapi karena tutorial ini sangat basic, jadi kita pasti akan bahas-bahas juga sedikit-sedikit di sini apa gitu ya.
Tapi kita nggak akan bahas satu. Kalau misalnya tertarik untuk membahas tentang basic tampilan Unreal Engine ini, ada tutorial saya yang sebelumnya yang menggunakan Unreal juga untuk side scroller sama stop down, boleh dipakai itu aja sebagai acuannya. Oke. Nah, jadi ini adalah projectnya yang sudah ada. Kalau misalnya kita jalankan, kita bisa memainkan top down application seperti ini ya. Ya jadi kita menggunakan mouse. Ya ini lebih ke apa ya, game-game RPG top down kayak Diablo gitu ya. Dimana kalau kita klik mouse-nya, dia akan bergerak ke poin tersebut. Oke. Untuk project kita gimana? Apakah kita menggunakan konsep ini? Enggak juga ya. Kita akan pakai controller joystick. Tapi karena kita developnya pakai mouse dan keyboard, kita pakai ini aja dulu, pakai keyboard aja dulu ya. Nanti di tutorial berikutnya kita akan coba implementasikan floating joystick ala mobile. Oke, jadi gimana untuk mengubah kontrolernya dari mouse ke keyboard? Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada content browser, ada beberapa yang bisa kita lihat, dan untuk controller itu ada di top down di bagian input, di folder input ya. Ini ada EMC default ya, ini input mapping control default, input mapping context default ya. Ini adalah yang bawaannya. Jadi kalau misalnya kita buka ini mappingnya klik sama touch ya. Kalau misalnya di smartphone dia nih klik sama touch ya. Ini bisa dilihat di sini. Ini bisa di zoom kayak ya. Oh, nggak bisa kayaknya. Kalau misalnya kurang itu sih yang buka aja ya. Tapi kita nggak akan pakai ini. Kita akan buat mapping sendiri. Kita nggak usah hapus ya. Jadi kita buat mapping kita sendiri. Ada beberapa cara sebenarnya untuk membuat input keyboard. Cara paling mudah itu dan simple itu sebenarnya kita bisa masuk ke project setting ini. Di project setting di sini ada input ya, input di mana inputnya? Kayaknya di sini deh, sorry ya. Ini input, sorry di sini input. Sini kita hapus saja. Dan di sini kita bikin, ya nih, bisa bikin axis mapping atau action mapping. Jadi kita tambahkan mapping sesuai dengan input kita. Tapi kita akan pakai input yang baru, namanya itu adalah enhance input systemnya si Unreal gitu ya. Agak sedikit berbeda dengan dengan tutorial-tutorial yang sebelumnya. Kalau tutorial saya sebelumnya itu masih menggunakan input biasa ya. Kalau kita akan pakai enhance input coba sebentar. Enhance input action kayaknya. Ya, nanti saya lihat nama yang pastinya. Tapi ya konsepnya sama seperti ini. Kita bikin input mapping konteks dan kita bikin ininya input actionnya. Ya, jadi kita bikin aja IMC yang baru. Klik kanan di sini ya. Ada input. Sebentar, dia posisinya dia ini input. Ada input mapping konteks. Kita add aja. Kita bikin IMC keyboard. Keyboard mouse gitu. Oke, IMC keyboard mouse. Isinya apa? Nanti kita akan tambahkan mappingnya satu-satu. Ya. Nah, dan di dalam actionsnya kita harus tambahkan juga. Jadi untuk sekarang ini kita masih menggunakan ASDF dulu ya. Mouse-nya kita belum ada, jadi kita menggunakan ASDF. Jadi kita butuh 4 input action ya. Sebenarnya bisa 2 ya, tapi kayaknya saya lebih nyaman kalau 4 aja supaya supaya gampang nanti kita memetakan di blueprintnya, lebih simple dia ya. Kita nggak harus berurusan sama scale yang kompleks gitu. Jadi saya bikin move forward ya, kemudian move backward, kemudian input lagi
IA move left, dan berikutnya adalah IA move right. Oke, jadi kita punya forward, backward, left, and right. Coba kita buka yang forward. Nah, di sini input action untuk maju ke depan. Untuk sekarang jangan bikin digital boolean dulu, kita bikin aja axis 1D float. Sebenarnya nggak begitu guna juga ya axis 1D floatnya sekarang, tapi untuk kedepannya nggak apa-apa lah ya. Ini dia kalau misalnya keyboard kan sebenarnya kan tekan sama dilepas gitu kan. Nggak perlu kali kita nilai float, nilai boolean juga bisa, tapi untuk sementara nggak apa-apa karena nanti kedepannya kita mau ubah ini ke floating joystick gitu ya. Jadi kita bikin float di sini ya, untuk semuanya kita bikin float ya. IA move backward-nya juga kita bikin float, move left-nya bikin float, dan move right-nya kita buat float. Oke, jadi masing-masing itu sudah kita set input action-nya. Sekarang kita pergi ke luar dan kita lihat keyboard mapping-nya ya. Yang pertama kita tambahkan mapping-nya itu untuk forward ya. Apa yang kita gunakan untuk men-trigger move forward ini ya? Kita bikin keyboard di sini, key value-nya, dan kita tekan W di sini ya. Bikin aja W, cari ini. Artinya kalau kita tekan W, dia akan ke-trigger input action-nya. Oke, di sini kita lihat modifiers-nya, W-nya diapain? Keyboard W-nya ini diapain supaya dia ke-trigger? Apakah dia di hold, di press, di pulse, di release, di tap gitu ya. Untuk sekarang cukup down aja. Jadi ketika dia down, dia akan selalu men-trigger input forward-nya. Gitu. Ya. Oke, saya rasa ini ini nggak usah kayaknya. Coba ini nggak usah kayaknya. Nanti kalau perlu apa, saya juga agak lupa yang bagian sininya. Ya, jadi sudah kita tambahin lagi untuk IA move backward yang men-trigger adalah S ya. Ketik aja S, kemudian cari yang ada S-nya aja sini. Oke. Kemudian seperti tadi juga triggersnya adalah dia down. Oke. Tambahin lagi mappingnya. Untuk left ini adalah A ya. Dia huruf A di sini. Oke, kemudian modifiersnya down sama juga. Dan yang terakhir adalah move right. Move right, triggernya adalah D. Huruf D, oke, dan sama juga down. Oke, jadi kita sudah punya 4 input action di sini ya. Forward, backward, left, right. Jadi untuk setiap kontrolnya kita akan handle di sini. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya ditekan, apa yang dilakukan? Harusnya kan karakternya maju ke depan ya. Maju ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Nah, jadi itu di mana untuk nge-triggernya? Jadi kan kita tadi sudah trigger ada input action yang di-trigger kalau dia ditekan W gitu. Dia harusnya maju ke depan. Tapi di mana kita melakukan perintah itu kalau tekan W dia maju ke depan? Jadi memetakan input action-nya itu dengan maju ke depan, itu kita harus masuk ke blueprints-nya. Ya, apa itu blueprints? Dia adalah engine-nya ya, logic dari game kita ini. Jadi setiap komponen itu pasti ada logiknya, dan logiknya itu ada di blueprint-nya. Ya, ini sebenarnya pengganti kode. Kalau dulu Unreal Engine itu pakai C++, ya, sekarang sudah masih tetap pakai C++, tapi untuk pemula kayaknya lebih aman kalau kita pakai blueprint ya, sangat friendly sekali gitu ya. Jadi saya buka aja yang top down, sorry. Yang ini ya, top down controller ya. Saya buka top down controller, kalau misalnya kita lihat ini adalah blueprintnya. Dia sebenarnya sama seperti logic ya. Ini adalah flowchart dari sebuah logic algoritma yang dijadikan dalam bentuk visual gitu. Jadi kalau kita lihat logiknya ini ada dua dia. Yang pertama adalah event input IA set destination click kalau diklik, dan satu lagi kalau di touch gitu. Nah, kita nggak akan pakai ini, tapi kita biarin aja dulu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak tekan mouse-nya, dia nggak bakal ke-trigger kan, nggak masalah. Nanti kita bisa jadikan referensi gitu.
Yang ini juga nggak usah dihapus, nanti kita bisa jadikan referensi. Yang ini ya, ini cuman untuk apanya aja ya, mapping konteksnya aja ya. Mungkin yang perlu diubah itu di sini. Tadi kita masih pakai EMC default ya, itu yang untuk touch sama klik. Sekarang kita ubah ke mapping kita sendiri, EMC, keyboard, dan mouse gitu. Nah, untuk input actionnya apa aja? Tadi kan ada set destination click ya. Kalau kita tadi ada apa? Move forward, move backward, left sama right. Jadi bagaimana apa yang kita lakukan? Ya kita tambahkanlah node-nya. Jadi untuk setiap kotak ini namanya node, ya. Ini ada namanya node. Yang merah itu untuk event, yang biru itu untuk function. Ini F ya, function ya. Yang hijau itu untuk function juga, tapi function yang bukan dijalanin ya. Saya lupa namanya. Ini function yang dipanggil kali ya. Nah, jadi kita tekan tab ya. Kalau ditekan tab dia akan ada opsi. Oh, sorry. Oh, bukan tab ya. Oh, bukan tab ya. Sorry. Ya, tab juga bisa sih. Kenapa tab saya nggak kerja ya? Nah, bisa. Harus ditekan keras. Aneh juga. Keyboardnya salah. Bisa tab, bisa klik kanan juga ya di sini. Jadi apa tadi yang mau saya masukkan kode node-nya? Saya mau untuk yang move forward. Jadi ketik aja move forward. Nah, dia akan arahkan kita mau ke mana nih? Action event move forward atau action values move forward. Kita mau action event. Kenapa? Karena untuk setiap keyboard yang ditekan, mouse yang diklik, mouse bergerak, ya itu adalah sebuah event. Ya di sini ya. Jadi kita bukan cari values-nya, kita mau cari event-nya. Jadi kita klik sini, event-nya. Kemudian inilah yang akan dipanggil kalau kita tekan W. Coba kita tes dulu ya. Cara ngetesnya gimana? Klik aja. Ini kalau di Node ya mungkin sekalian belajar basic juga ya. Inilah next-nya. Next-nya ini mau kemana? Jadi setelah ada event IA move forward ini, next-nya ini mau kemana? Inilah simbol untuk next-nya. Ini yang kita sambungkan ke next node-nya. Jadi klik kiri sini, kita arahkan, kemudian dia akan bilang mau ke node apa berikutnya. Untuk sementara kita bikin aja dulu print string. Gitu, kita bilang sini stringnya adalah move forward. Oke, nah coba kita tes. Kalau saya tekan W, nah itu dia move forward ya. Dia akan ngeprint move forward. Oke. Artinya apa? Ketika saya tekan W, dia akan men-trigger eventnya ini dan kemudian dia akan gerak ke node berikutnya, dia akan memprint forward. Oke. Nah, tapi sekarang kita tentunya nggak mau ngeprint ya, kita mau bergerak. Ya, gimana caranya bergerak? Kalau move forward itu kan bergerak ke depan. Bergerak ke depan itu artinya apa? Dia menghadap kemana, kesitulah dia bergerak. Itu artinya ke depan kan? Nah, jadi ada satu node yang disebut dengan add input. Jadi kalau misalnya saya klik di sini ke kiri, add movement, movement input. Coba ya, saya lihat dulu. Kadang-kadang namanya lupa saya. Follow bukan move to juga. Sebentar ya. Setahu saya sih add ya, add movement, bukan. Kalau misalnya move to bukan juga. Coba sebentar, saya lihat dulu. Oke, ya, jadi agak sedikit salah. Kenapa? Karena saya lupa. Di sini rupanya saya bukan di BP karakternya. Jadi node yang keluar sebagai opsinya ini adalah node yang bisa kita implementasikan di top-down controllernya, di blueprintnya ini ya. Kebetulan blueprintnya ini bukan karakter. Jadi yang movement input yang saya bilang tadi itu hanya ada di karakter aja, hanya berlaku untuk karakter. Jadi apa yang kita lakukan? Kan top-down controller ini bukan karakter ya. Ini adalah untuk controllernya, untuk mapping controllernya. Jadi apa yang kita lakukan? Kita ambil dulu karakternya, karakter si player one-nya ini. Gimana caranya? Tekan tab di sini. Kita nggak harus sambung node sini ya. Tekan tab di sini. Kita bilang get player karakter. Kayaknya, get player karakter bisa.
Kemudian tarik node dari sini. Kemudian kita bilang add movement input. Nah, dia baru bisa, ya. Sorry. Ini ada tambahan node sendiri supaya kita bisa itu ya, bisa konversi. Ini cuman conversion aja dia dari targetnya adalah sebuah karakter ke dalam karakter movement. Baru kita bisa sambung dari trigger ini kemari. Oh, kok add force? Salah. Tadi salah klik kali ya, terlalu cepat. Add movement, add movement tadi sorry dari sini ya, dari sini. Tarik dari sini. Add movement input. Nah ya. Kok force tadi tiba-tiba ya. Nah ya, add movement input. Baru pas dia. Ya. Nah, add movement input ini adalah sebuah ini ada keterangannya ya, ada keterangannya kalau mau baca, tapi kurang lebih dia akan menggerakkan karakter tersebut, menambahkan input gerakan karakter tersebut. Ya, jadi karakter tersebut akan bergerak, ya. Dan ini adalah parameternya. Parameternya ini apa? Yang pertama, siapa yang bergerak gitu. Tentu kita bilang karakternya, karakter playernya ini, ya. Kemana dia bergerak? Inilah dia world direction-nya. Ingat, ini world direction. Oke. Dan skill-nya berapa? Kecepatannya berapa? Gitu. Ada nggak force-nya? Kalau ini berhubungan dengan force, saya rasa kita nggak perlu sampai ke sini. Gitu. Nah, jadi ini adalah node untuk menggerakkan karakter tersebut. Nah, yang kita udah tahu, yang bergerak itu siapa? Karakternya. Tapi kita belum tahu nih bergeraknya itu kemana. Gitu. Ini kan world direction 000 ya. Ini tentunya dia nggak gerak kemana-mana, orang 0 semua kok. Nah, sekarang kita lihat lagi karakternya. Ya, contohnya tadi inilah karakternya. Kan dia ke depannya itu kemari ya. Ya, ke depannya itu kemari. Jadi kalau misalnya kita tekan W, dia harus selalu bergerak ke arah depannya ini. Ke apa? Ke depan lah ya, forwardnya. Jadi setiap karakter itu di setiap objek lah ya, setiap objek di Unreal dan game engine lainnya itu pasti punya forward. Forwardnya itu arah karakternya itu kemana, dia punya up atasnya itu mana, dan dia punya right kanannya itu kemana. Jadi kita bisa panggil forward, right, sama up gitu. Karena W kita bilang mau maju ke depan, maka kita bilang dia harus maju ke depan. Maju ke depannya di mana? Dia ngadap kemana nih? Oh, bentar saya stop dulu. Kalau mau ubah-ubah blueprint di stop dulu ya. Arah ke depannya kemana? Ya kita tarik aja. Karakternya di sini, dia bisa get forward. Get forward vector. Ya, ini mesh. Ya, kayaknya get forward vektornya yang mesh atau yang itu ya, get forward capture component, kayaknya mesh deh ya. Get forward vector meshnya, kemudian kita masukkan kemari. Untuk skillnya satu aja dulu, nggak masalah. Oke, coba kita tes, berhasil nggak dia maju ke depan? Waduh, bingung dia, muter-muter. Di mana salahnya? Coba kita cek sebentar. Kemungkinan bukan mesh-nya sih. Coba ya, kalau misalnya saya ganti ini jadi forward-nya si kapsul. Bener nggak dia? Oke. Itu bener ya, kapsul ya. Apa bedanya mesh sama kapsul? Nanti itu ada di karakter, kita akan masuk ya ke sana. Jadi kalau misalnya balik ke top down map-nya ini, di sini ada top down karakter, klik aja. Nah, itu ada kapsulnya di sini, ada mesh-nya di sini. Jadi kalau kita double klik kapsulnya, ini kelihatan nih depannya itu ke sini. Tapi harusnya kalau mesh juga, mesh nggak ada forwardnya kali ya. Mesh itu kan cuman mesh-nya aja ya. Ini dia kapsulnya, dia selalu depannya itu selalu kemari gitu ya. Jadi kalau itu dia seperti ini. Nah, ini yang pertama. Yang kedua apalagi tadi? Backward. Kalau backward gimana? Ya udah sama aja kayak gini juga. Jadi kita bikin move backward, ya. Saya ambil juga add movement input, ya. Oh sorry, saya ambil karakternya di sini. Add movement input. Sorry. Kok add force mulu ya dia nambahnya? Add movement input. Ya. Kemudian saya ambil lagi vector frontnya,
Nah, tapi pembedanya apa backward sama forward ini? Kalau forward dia scale-nya 1, kalau yang backward scale-nya min 1. Jadi ubah scale value-nya nih jadi min 1. Ya. Untuk world direction-nya sama juga, ya. Dia lihat ke depannya kemana, tapi kita bikin scale-nya ini min 1. Oke, coba kita jalankan dan kita tekan S, dan dia mundur. W maju, S mundur. W maju, S mundur. Oke. Ya. Jadi sudah selesai untuk backward dan forward. Oke, sekarang kita masuk yang berikutnya, left sama right, ya. Kurang lebih sama, ya. Kita add move left, move right dulu ya, move right, ya. Kenapa move right? Karena kita bisa ngambil right dari si karakternya, ya. Add movement input. Sorry. Ini terlalu panjang, saya nggak suka note saya itu seliburan kayak spaghetti, jadi saya ambil aja di sini yang baru, get player karakter, sama aja, nggak ada perbedaan, ya. Kemudian saya bilang get right, ya. Kalau tadi ada forward, yang right juga ada, capsule komponen sama, ya. Kemudian kita bikin add movement input juga, tab add movement input. Oh sorry, ini yang kita tarik movement input, tarik dari sini. Add movement input. Oke, yang men-trigger adalah si right, yang digerakkan adalah karakternya, dan bergeraknya ke right vektornya. Jadi dia akan bergerak ke kanan, ya. Nah ini dia yang bikin dia pusing nih, muter-muter juga. Coba kita lihat di mana salahnya. Get right vector, both direction, scale value, get player karakter. Coba sebentar saya debug dulu. Oke, jadi masalahnya itu adalah gini. Jadi right-nya itu setiap kali saya tekan right seperti ini, dia orientasinya itu akan berubah. Dia akan settingan Unreal ini by default, kalau misalnya kita suruh karakternya itu bergerak dengan yang di luar dari forward atau backward tadi, sebenarnya kan kalau forward sama backward kan kita nggak ngubah orientasinya ya, kita cuman ubah scale-nya aja. Tapi kalau right, kita itu ubah orientasinya. Dan by default, ketika kita suruh si karakternya itu bergerak ke kanan, itu si Unreal bakal mengubah orientasi si karakternya itu untuk ke kanan. Masalahnya, kalau misalnya kita gerak ke kanan, dan si karakternya itu orientasinya bergerak ke kanan, tentu kanannya si karakter itu berputar juga dong gini. Ini karakter dia ini sedang berputar gitu. Karena orientasinya berputar, kanannya juga berputar gitu. Ya, itu sebenarnya agak teknikal ya, agak aneh ya, tapi solusinya gampang sebenarnya. Kita pergi aja ke karakternya, BP top down karakter. Ada yang disebut ini, klik dulu di BP top down karakternya ini, klik aja di sini orientation. Jadi orient rotation to movement-nya dimatikan. Artinya apa? Kalau kita gerak ke kanan, orientasi karakternya jangan ke kanan, tetap dia ke depan gitu ya. Kita matikan ini. Oke, baru kita tes dan sekarang kita sudah bisa bergerak. Walaupun animasinya masih bego ya. Kita belum ada animasi bergerak kiri kanan, masih depan belakang aja. Jadi untuk sekarang nggak masalah. Oke, ya. Lalu bagaimana dengan yang di left? Ya sama juga di sini. Kita bikin move left. Ya, sama persis juga di sini. Add movement input. Oke, kemudian kita trigger kemari. Dan ini nggak usah. Ini udah ada right vektornya ya, kita tembak kemari, tapi scale-nya adalah min 1,0. Oke, kita jalankan. Sekarang kita tes kiri, kanan, depan, belakang. Udah bisa, walaupun masih ngaco gitu. Ya. Walaupun masih ngaco banget gitu. Tapi minimal kita sudah bisa gerak kiri kanan. Supaya lebih rapi, sebenarnya bukan lebih rapi, supaya gampang kita mencarinya di mana, kita bisa bikin kayak seperti ini ya, comment block di sini. Ya, jadi blok ini kita tahu ini adalah untuk add mapping context dan lain-lain gitu. Ya, caranya gimana bikin kotak seperti ini? Kita drag aja, pilih semua, kemudian kita tekan C, klik C. Nanti kita
bisa bikin namanya di sini adalah movement input actions. Gitu ya. Kita bisa juga ubah warnanya, misalnya karena ini yang triggernya adalah event, kita bikin warna merah aja. Ya, merahnya ya terserahlah merah mana, penting warna merah aja gitu. Oke. Supaya gampang kita tahu ya kalau event di sini dan eventnya movement input action itu di sini. Gitu. Ya. Oke, tapi masih kurang serak juga ya. Coba kita lihat gamenya tadi ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di gamenya tadi, itu dia orientasi karakternya itu emang sebenarnya berubah gitu ya. Kalau misalnya kita klik dia ke kiri, dia pandangan forwardnya itu ke kiri, ke kanan dia pandangan forwardnya itu ke kanan. Kalau kita ke belakang kita bisa lihat mukanya. Kalau ke atas kita cuma bisa lihat kepala belakangnya aja ya, karena dia sebenarnya bukan pure top down dari atas, tapi agak sedikit isometrik ke bawah gitu. Itu berbeda dengan input kita tadi. Kalau input kita tadi kan orientasi kita selalu itunya tetap selalu ke depan ya. Sebenarnya bukan ke depan nih istilahnya nih ya. Jadi kalau misalnya kita lihat spesifik ya, karena ini kita komputer grafik sedikit ya, kita bisa lihat di sini. Tadi kan karakter kita di sini ngadap kemari ya. Jadi dia itu ke X positif, ngadapnya itu ke X positif. Ya, selalu ke X positif. Kalau kita tekan ke atas dia itu X positif, tapi tetap ngadap X positif, ke belakang dia X negatif gerakannya, tapi orientasi tetap X positif. Saya nggak mau seperti itu. Kita mau bener-bener pure pakai yang si squad buster ini. Gimana caranya? Ya simple ya. Kita perlu tambahkan di sini. Mungkin kita expand aja ini ya supaya bisa lebih luas ya. Ini kita hapus aja dulu. Kita hapus karena kita nggak akan pakai ya. Ini juga saya potong. Gimana caranya untuk mendisconnect line? Tekan Alt ya, Alt, kemudian tekan klik kiri garisnya, connectionnya, jadi nanti dia akan hapus sendiri ya. Kita nggak mau, sorry, jangan double klik ya, kalau double klik dia bikin itu baru. Oke, tekan Alt. Oke, kita kosongin aja dulu. Nah, apa sebenarnya yang terjadi di squad buster tadi, kontrol skema squad buster ini? Kalau misalnya kita tekan S lah misalnya, itu kan ke bawah ya, ke X negatif ya. Kalau di Unreal itu X negatif ya. Saya tekan S, dia itu ke X negatif ke bawah sini, dari sini kemari. Itu dia bukan bergerak mundur, tapi dia mengubah orientasinya ke arah X negatif, kemudian dia bergerak maju. Ngerti perbedaannya ya? Kalau yang tadi kita lakukan apa? Kita lakukan tadi dia bergerak mundur ya. Forward dikali -1 jadi mundur. Kalau si itu tadi enggak, dia ubah orientasinya ke X negatif, baru dia maju. Oke? Nah, jadi yang kita lakukan adalah kita perlu mengubah dulu orientasinya. Kalau yang forward kayaknya nggak masalah ya. Kita bisa coba di sini kayaknya get player karakter bisa kita ambil langsung get forward ya. Forward vector capsule komponen di sini. Saya set aja di sini karena kita akan pakai terus. Oke. Nah, tapi di sini yang backward ini kita mau ubah set orientation. Sorry, di sini. Set orientation. Rotation. Set actor rotation. Nih, set actor rotation. Nih, set actor rotation. Kemana mau kita ubah? Ini kan forwardnya ke depan nih. Kita mau ubah dia ke X negatif gitu, sorry. Ya, X negatif. Jadi kalau misalnya top down ini seperti ini kan berarti kan ke depannya ke X positif ya. Ini yang merah ini X. Dia kalau ada penandanya berarti positif. Kalau ke bawah dia berarti X negatif. Berarti kita ubahlah dia orientasinya itu ke X negatif. Mana X negatif? Sini, -1. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita udah ubah orientasinya itu ke X negatif, berarti dia udah balik ke X negatif orientasinya. Ya, forwardnya itu udah ke X negatif. Berarti kita tinggal suruh aja dia maju ke depan. Ngerti ya perbedaannya ya?
kita ubah dia orientasinya, baru kita suruh dia maju ke depan. Kenapa? Karena kita coba saya tes ya, ketika kita tekan, ada error di sini, ada yang gagal di sini. Oh iya nih di sini. Ini jangan lupa kita ubah 0 dulu ya. Jangan 1,0 ya, yang scale-nya. Tadi kan 0,0 ya, kita buat 1,0. Yang ini masih belum ada nih, targetnya kemana? Ya, jadi kita input lagi yang sini, kita drag kemari. Ya, karena ini controller nggak ada movement inputnya ya. Oke, kita jalankan. Coba kita tekan S. Oh, dia maju ke depan. Sebentar, ada yang salah berarti. Ini move backward udah S, trigger new rotationnya X-1 ini, scale value-nya ini, tapi kenapa dia nggak set X rotationnya? Sebentar. Oke, bego banget kesalahannya. Ini dia pakai itu ya, pakai 0 sampai 360 ya. Jadi kalau kita mau rotasi si karakternya itu, nih coba lihat ya. Kalau misalnya kita mau rotasi karakternya itu kemari, itu sama aja kita merotasi terhadap sumbu Z ya. Nanti kita akan masuk ke sana waktu penjelasannya, tapi ya mudah-mudahan ngerti sih ya. Ini kan sumbu Z ini kan yang ke atas kan ya. Ini ke atas. Kalau kita mau rotasi, dia ngadap kemana, kita ya selama platformnya ini di sini, ya berarti kita rotasi terhadap sumbu Z ya. Nanti akan adalah khusus tentang rotasi ya. Jadi di rotasi itu kita bikin sumbu Z-nya itu adalah 180 ya. Dia berotasi sejauh 180 derajat. Ya, tadinya ke depan, sekarang dia ke belakang gitu. Coba kita tes. Nah, itu berhasil ya. Oke. Ya, seperti itu. Terus kalau yang forward gimana? Kayaknya nggak ada perubahan ya. Dia langsung suruh maju aja. Tapi enggak, sorry. Dia harus ada perubahan juga. Kenapa? Karena kalau dia udah ngadap ke belakang, kita harus buat lagi dia ngadap ke depan kan. Jadi kita harus pastikan kalau rotasinya itu sebentar. Ini kita bikin dia rotasinya balik ke 0 lagi ya. Jadi kita bikin di sini maju dan yang berotasi itu adalah si aktornya ini. Ya. Kayaknya bakal ada yang salah sih, tapi saya nggak tahu apa. Coba kita tes dulu ya. Saya takutnya dia nggak rotasi kalau kayak gini. Ke belakang, oh ya rotasi kok, pas kok ya. Jadi depan, belakang. Oke, ini kita bikin jaraknya sedikit. Nah sekarang yang kiri kanan gimana? Nah berarti sama juga seperti ini, kita set di rotasi. Ya, bikin aja di sini. Nah, tapi dia rotasinya kemana? Kalau tadi Z itu, sumbu Z-nya itu 180 ke belakang, berarti kalau ke kanan dia 90. 90 atau min 90. Kayaknya dia searah dengan jarum jam ya. Nanti kita lihat lah. Unreal ini dia agak aneh dia tentang searah dan berlawanan arah jarum jam ini agak beda dengan yang lain gitu. Ya. Jadi kita set rotasinya, targetnya kita set, kemudian sama juga kita ambil get forward vector, capsule komponen, kemudian kita suruh dia maju dan karakternya masukkan kemari. Oke, coba kita tes berhasil atau enggak supaya enggak spaghetti, saya agak miring-miringkan dikit. Pas ya. Berarti kalau gitu yang sebelah kiri itu dia adalah minus 90. Nanti kita rapiin kotaknya. Ya. Forward vector, maju kemari, rotasi dia, dan kita majukan kemari. Oke, ini kita agak panjangin dikit ke bawah. Oke, kita geser ke atas dikit, kasih jarak dengan yang lain, dan jadi sudah karakter kita sesuai dengan game. Oh, ada yang error. Kenapa error? Coba kita lihat. Nah, ini yang error nih. Oh iya, halah, targetnya lupa lagi. Kemarin. Oke, kita tes kiri. Ada yang salah. Kok apa dia? Kok mundur? Orientasinya benar tapi kok dia mundur? Oh iya, tadi masih min 1 ya. Sorry. Sini harus diubah jadi 1,0 lagi. Ya, sama kayak tadi. Sebenarnya kita gabung aja nggak apa-apa ya ini ya. Jadi ini kemari.
ini kemari, nggak masalah, sama aja sebenarnya. Ini kita hapus aja. Sebenarnya gabung sama yang di atas juga nggak apa-apa, tapi janganlah nanti jadi spaghetti. Jadi mending kita pisahin apa yang bisa kita pisahin supaya lebih jelas. Ini aja udah spaghetti nih, kelihatan dikit kan. Ini kita putusin aja supaya nggak terlalu banyak juga notnya. Kita matiin, kita set kemari. Oke, tes lagi, kiri, kanan, atas, bawah. Udah. Oke. Ya, jadi itu saja untuk tutorial kali ini. Kita untuk action aja. Sebenarnya ini mudah ya. Bisa dikerjakan dalam waktu kurang dari 5 menit malah ya. Tapi karena saya menjelaskan jadi agak lama dan agak bertele-tele. Tapi nggak apa-apa karena ini adalah tutorial pertama. Jadi kita mungkin banyak menjelaskan tentang node, tentang koneksi, tentang komputer grafik gitu ya. Tapi nanti di tutorial kedua kita akan jauh lebih ngebut lagi karena kita nggak harus berurusan dengan basic. Dan sebagai tambahan lagi, kalau misalnya ini sekedar saran aja, sebisa mungkin rapikan node-nya, ya, yang buat lurus aja. Karena nanti ketika kita sudah berurusan dengan ratusan node itu sangat pusing sekali kalau ada spaghetti kayak gini. Sebenarnya ini ada spaghetti juga sih, tapi gimana rapiinnya itu terserah dari kalian lah. Biasanya, oh ini mungkin bisa dikirim ke bawah kali ya di sini. Gitu, jadi nggak ada crossnya, nggak banyak banget cross juga sih sebenarnya. Sama aja lah. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Kita sampai ketemu lagi di tutorial kedua.